Hai, dari kelompok kami ingin menjelaskan materi mengenai fertilisasi. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Servina Tangging dan teman saya Welmin Cekeden. Kami mahasiswa semester 4 dari program studi pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Kupang. Baik, kami akan menjelaskan materi tentang fertilisasi. Yang pertama itu kita harus tahu apa itu fertilisasi. Jadi, fertilisasi adalah suatu proses pertemuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel sperma dari laki-laki dan sel telur atau ovum dari perempuan. Apabila proses pembuahan berhasil terjadi, maka proses ini akan menghasilkan sel tunggal yang disebut zigot. Tempat terjadinya fertilisasi adalah di tuba falopi wanita. Yang berikut, fertilisasi berfungsi untuk mengaktifasi ovum agar bisa memulai proses pembuahan, membuat jumlah kromosom dari haploid atau hanya terdiri dari satu set kromosom menjadi diploid atau terdiri dari 2 kromosom dalam satu set, sehingga menurunkan materi genetik pada anak. Ada beberapa syarat yang perlu dilakukan agar proses fertilisasi bisa tercapai. Di antaranya, yang pertama, ada hubungan kontak antara ovum dan sperma. Yang kedua, ada proses masuknya sperma ke dalam ovum. Yang ketiga, terjadi penggabungan bahan genetik dari ovum maupun sperma. Yang keempat, terjadi proses aktivitas metabolik ovum agar memungkinkan dimulainya tahap perkembangan. Selanjutnya, kita masuk pada proses fertilisasi pada manusia. Jadi, selama proses pembuahan, sperma dan ovum akan bersatu di salah satu saluran tuba dan membentuk zigot. Kemudian, zigot tersebut berjalan menuruni tuba falopi, lalu berubah menjadi murola. Setelah mencapai rahim, murola akan berkembang menjadi blastosista atau embrio. Blastosista atau embrio tersebut kemudian menempel dan tertanam pada lapisan dinding rahim. Proses ini disebut juga dengan implantasi. Yang berikut, kita akan masuk pada penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing tahapan dalam proses fertilisasi atau pembuahan. Yang pertama, masuknya sperma. Pada dasarnya, masuknya sel sperma dari vagina wanita tidak secara otomatis membuahi ovum yang telah dilepaskan oleh ovarium selama masa ovulasi. Sperma tersebut akan terlebih dahulu melalui proses adaptasi atau yang disebut juga dengan kapasitasi. Proses kapasitasi dimulai dengan peningkatan ion kalsium pada sperma sehingga ekornya bisa bergerak lebih gesit. Ketika jaraknya semakin dekat dengan sel telur, antigen pada permukaan sperma akan menghilang agar sperma dapat mencapai sel telur. Yang kedua, sel sperma dan sel telur bertemu. Tahapan selanjutnya dari proses fertilisasi adalah bertemunya sel telur dan sel sperma. Namun, untuk mencapai tahap ini sebenarnya tidaklah mudah. Pasalnya, sel telur mempunyai zona pelusida yang tebal dan berpotensi membuat sperma tidak mampu penetrasi atau memasuki ovum, sehingga pembuahan bisa gagal. Agar bisa bertemu dengan ovum, sperma harus berjalan sepanjang 18 cm dari leher rahim menuju tuba falopi. Waktu paling cepat yang dibutuhkan sperma untuk mencapai sel telur dalam proses fertilisasi adalah 45 menit. Pasalnya, sperma hanya bisa berenang dengan kecepatan sekitar 2,5 cm per 15 menit. Yang ketiga, sel sperma dan sel telur menyatu. Ketika sperma bertemu dengan ovum, tidak serta-merta langsung terjadi pembuahan. Untuk membuahi ovum, sperma masih membutuhkan protein pH 30 atau fertilin. Fertilin tersebut digunakan untuk meleburkan dua membran pada sel telur dan sperma, sehingga sperma bisa masuk ke dalam ovum. Pada tahap ini, sel sperma akan melepaskan ekornya,
termasuk bagian mitokondria yang terletak pada pangkal ekor dari sperma. Bagian mitokondria sel sperma ini berfungsi sebagai penghasil energi untuk mendukung pergerakan sperma menuju ovum. Setelah itu, barulah terjadi pembuahan atau fertilisasi. Waktu yang diperlukan oleh kedua sel untuk melakukan fertilisasi adalah 24 jam. Setelahnya, sel telur yang telah dibuahi masih memerlukan waktu sekitar 3-4 hari untuk bisa mencapai rahim. Yang keempat, aktivasi. Tahap terakhir dari fertilisasi adalah aktivasi, yakni respon ovum terhadap pembuahan yang dilakukan oleh sel sperma. Pertama-tama, ovum akan melakukan upaya untuk mencegah terjadinya polispermi atau pembuahan oleh lebih dari satu sel sperma. Dalam rentang waktu 24 jam setelah pembuahan terjadi, sel telur akan berkembang menjadi zigot dan tumbuh sebagai embrio. Dalam waktu 5-10 hari kemudian, embrio tersebut akan menempel dan tertanam di lapisan dinding rahim. Proses ini disebut juga dengan implantasi. Ketika usia kehamilan sudah mencapai 9 minggu, embrio akan berkembang menjadi fetus atau janin yang akan terus berkembang dalam waktu kurang lebih 9 bulan hingga ia dilahirkan.